Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Lakuin aja apa yang mau kamu lakuin. Bentar ya. Kurang ajar! Tangkap! Keluar mesti lo! Keluar mesti lo! Udah! Aku tahu ini salah. Tapi satu hal, aku nggak pernah menyesal hal ini terjadi. Sekarang Mami rela. Mami rela kamu pergi, Kay. Silahkan kamu pergi dengan laki-laki brengsek ini. Pergi kamu! Aku mematuhi norma, aturan dan nilai yang ada. Juga untuk diri aku sendiri, menuruti kata hati aku. Yang berlalu biarlah berlalu. Aku yakin kok, waktu pasti bisa mengobati semua luka kamu. Dan aku yakin semuanya akan baik-baik aja ya. Ayo makan. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Vino, apa-apaan sih berisik banget kayak gini? Mobil-mobil gue. Ya udah, kalau kamu nggak suka, turunin aja aku di sini. Aku bisa kok balik sendiri ke kantor. Jangan kayak anak kecil deh. Kamu tuh anak kecil. Ya udah, turunin aku di sini. Ya udah. Dasar cewek aneh. Dasar cowok aneh. Kok tega? Banget sih dia sama cewek. Kasian juga. Tapi samperin nggak ya? Ah, biarin aja dah. Nolotin sih soalnya. Rel, gimana masalah Kela sama Aldo? Kamu udah ngomong belum sama Aldo? Aku khawatir hubungan mereka nggak bakal bisa diperbaiki, Fit. Sabar ya. Biarkan waktu aja yang menyatukan mereka lagi. Aku nggak yakin, Fit. Sebagai laki-laki,
menerima istrinya kembali yang terbukti selingkuh. Itu benar-benar hebat, Fit. Jadi sampai sekarang belum ada keputusan apa-apa. Belum. Ya biarin aja mereka masing-masing introspeksi dulu. Rel, dia mau istirahat dulu. Ntar aja Fit tanggung. Fitri? Fit, kamu kenapa, Fit? Loh, kamu kenapa nangis? Ada apa? Rel, kamu udah gak cinta ya sama aku? Kamu udah gak tertarik lagi sama aku? Maksud kamu apa, Fit? Kamu kok aneh banget sih? Padahal kita nikah baru hitungan berapa bulan. Tapi kamu udah gak tertarik lagi sama aku. Gimana nanti aku udah tua, udah kisut, pasti ditinggalin. Fit, aku benar-benar gak ngerti, Fit. Maksud kamu apa sih? Dari tadi aku dicuekin terus. Laptopnya lebih seksi daripada aku. Laptop. Seksi. Ya ampun, Fit. Ini kan karena tugas. Ngapain ketawa? Ya enggak lah, enggak gini, Fit. Kalau kamu mau, kamu tinggal minta sama aku. Aku bakal melakukannya dengan senang hati kok. Takut ditolak, Rel. Kalau malu ditolak, ajuin aja proposal. Minta tanda tangan sama Pak Utama. Kenapa sih gak ada satu orang pun yang bisa ngertiin perasaan aku? Semuanya pihak Aldo. Bahkan di rumah aku sendiri aja gak ada yang menginginkan aku. Atas nama cinta. Salah nih. Maafin Papa ya, Nak. Karena tadi udah kasar sama kamu. Maafin Papa juga karena akhir-akhir ini Papa terlalu sibuk dengan kerjaan Papa. Tapi satu hal yang pasti, Nak. Papa sayang banget sama kamu. Sekarang Papa sedang bekerja keras demi kebahagiaan kamu, Nak. Demi masa depan kamu. Sesuap nasi yang Papa cari, itu semuanya untuk kamu. Biar kamu senang nantinya.
masih marahin Nak sama Papa. Ayo Nak, Bobo sama Papa ya. Aku bener-bener gak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Semuanya udah hancur. Maafin orang tua kamu ya, Nak. Di usia sekecil kamu harus mengalami hal aib di dalam hidup kamu. Dinda. Yuga. Dapat apa ya? Wah, dapat 10. Yes, alhamdulillah. Nanti juga mau tunjukin ke papa kalau juga udah nggak perlu diajarin sama papa lagi. Yes. Al, gimana? Lo udah ambil keputusan? Lu pasti tahu keputusan apa yang gue ambil. Gue atas nama keluarga minta maaf atas kelakuan adik gue, Al. Gue duluan, Rel. Dia mungkin benar-benar gak akan maafin Kayla. Bukan cuma Kayla tapi juga gue. Gini nih rasanya kehilangan adik ipar sekaligus sahabat. Ada apa Nak? Pak, lihat nih Pak. Naya juga dapat 10 kan Pak? Nah, mulai sekarang nih, Papa udah nggak boleh ngeremehin juga lagi. Nah, apapun yang kamu lakukan, Papa selalu bangga kok sama kamu. Dan Papa nggak pernah ngeremehin kamu. Mulai sekarang, Papa udah nggak boleh ngajarin juga lagi, Pak. Lihat aja, pasti rapot juga nilainya bagus-bagus. Amin ya. Ya udah deh. Saya pergi dulu. Assalamualaikum semuanya. Ajin. Waalaikumsalam. Yuga, lihat nih, kok tulisannya beda? Beda apanya, Yang? Ini jawabannya tuh, ada yang sama, tuh, ini beda. Kayaknya bukan tulisan kamu deh. Hah? Loh, iya, kok beda ya? Soalnya tadi aku nggak merhatiin, Yang. Terus, tulisan siapa dong? Ini tulisannya Papa. Papa! Papa! Kamu kenapa, Nak? Pak, maafin juga ya, Pak. Juga janji gak bakal marahin Papa lagi. Soalnya juga sayang banget sama Papa. Papa juga minta maaf ya, Nak. Dan Papa juga janji, mulai sekarang Papa akan lebih merhatiin kamu. Asal kamu tahu, Nak, kamu merupakan satu-satunya kebanggaan Papa. Juga bangga sama Papa. Kan like father? Like son. Miko, lepasin! Kamu mesti tanggung jawab. Gara-gara kamu, hubungan aku sama Tasya jadi rusak. Kesian ya kamu, Mik. Kamu diputusin ya sama Tasya. Hah? Gimana rasanya? Sakit? Sakit kan? Sama seperti rasanya waktu kamu ninggalin aku. Sayang ya kamu cewek. Coba kalau kamu cowok, udah aku gambarin kamu. Terus sebutannya buat kamu itu apa? Hah? Kamu itu banci, kamu pengecut. Kamu gak berani ngambil resiko. Kamu ninggalin bisnis yang sangat besar. Miko, kamu berani sama perempuan ya? Dasar kamu itu banci! Banci! Lo tuh yang manci. Mau apa lo?
Kalau sampai mereka cerai gimana dong? Ya, itu sudah konsekuensinya, Mi. Kayla memang salah. Kalau papi jadi Aldo dan punya istri kayak gitu, papi juga udah lama ceraiin dia. Papi kok ngomongnya kayak gitu sih? Hubungan Aldo sama aku juga jadi nggak enak, Fit. Iya, aku bisa maklum sih. Mungkin saking marahnya dia sama adik aku kena dampaknya juga. Persahabatan aku sama dia kayaknya bakal rusak. Apalagi hubungan dia sama Kayla. Mungkin sama sekali udah nggak bisa diperbaiki lagi. Kenapa sih nggak ada satu orang pun yang bisa ngertiin perasaan aku? Semuanya pihak Aldo. Bahkan di rumah aku sendiri aja, nggak ada yang menginginkan aku. Dan saya bersumpah, suatu hari nanti kamu akan kehilangan anak, dan anak kamu itu akan meninggalkan kamu, Fit. Atas nama cinta. Ngapain lagi sih nih orang SMS gue? Cia, kamu pasti puas melihat kondisiku seperti ini sekarang. Ya ampun, kenapa mukanya babak belur kayak gini? Aduh, dia habis dipukulin sama siapa? Ah, bodoh ah. Jangan-jangan cuma rekayasa dia aja supaya gue kesian sama dia. Kayla? Aku cuma mau kamu jawab iya apa enggak. Apa kamu mau bawa pergi aku keluar dari kota ini, Ren? Iya, Kay. Aku akan membawamu kemanapun kamu mau. Rel, sebenarnya Kayla itu kasihan banget ya. Nggak ada yang peduli sama dia. Harusnya kita nggak boleh dong ngebiarin dia sendiri kayak gitu. Tapi mau gimana lagi, Fit? Dalam kondisi emosi kayak gini, semua kesalahan pasti dilimpahkan ke Kayla. Ya udah, aku panggil Kayla buat makan dulu ya. Oke. Kayla, Mbak Kayla. Mami, Papi, dan semuanya, maafin semua kesalahan Kayla selama ini. Kayla sadar, Kayla nggak bisa menjadi kebanggaan keluarga, malah udah mencoreng muka orang tua. Itu sebabnya lebih baik aku pergi, mungkin untuk selamanya dan nggak tahu akan balik lagi apa enggak. Karena aku ngerasa udah nggak diinginkan lagi di rumah ini. Maaf, karena aku bukan Fitri. Aku hanya perempuan biasa yang punya batas kesabaran. Mungkin Fitri bisa punya kesabaran yang luar biasa, tapi sayangnya aku enggak. Mami! Mi! Kayla kabur. Keterlaluan kamu ya, Fit. Enggak. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa memaafkan kamu, Fit.
aku, Mi. Ini semua kesalahan kamu dan Aldo. Mi, tenang, Mi. Mai, Mami sudah kehilangan anak. Kayla kabur dari rumah ini, Mai. Tapi apa salah aku, Mi? Kamu mau tahu kesalahan kamu, Fit? Selama ini kamulah orang yang menyalahkan dan memojokkan Kayla. Seolah-olah Kayla itu tidak punya harga lagi di dunia ini, Fit. Mi, aku sama sekali gak bermaksud kayak gitu, Mi. Diam kamu. Kalau saja, Fit, kamu nggak ngomong ini, nggak ngomong itu, ini nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Tapi Kayla memang salah, Mi. Selama ini, Mami berusaha menerima keadaan. Mami berusaha sabar, Rel. Mami berusaha menerima sikap dia. Walaupun hati Mami ini menentang. Tapi sekarang, kesabaran Mami sudah cukup. Karena gara-gara dia, gara-gara kamu saya kehilangan Kayla. Dan saya bersumpah, suatu hari nanti kamu akan kehilangan anak. Dan anak kamu itu akan meninggalkan kamu, Fit. Mami, jaga mulut Mami. Enggak, Pi. Mami udah gak peduli. Dia harus merasakan apa yang saya rasakan, Pi. Mami, aku mohon. Kalau aku salah, aku mohon, Mi. Maafin aku. Tapi aku mohon cabut kata-kata Mami tadi. Jangan sumpahin aku, Mi. Mi, kata-kata Mami itu doa, Mi. Jangan sumpahin kami seperti itu, Mi. Enggak, Rel. Sekarang Mami tahu. Sumber masalah di rumah ini adalah dia. Memang selama ini Mami tidak bisa berbuat apa-apa, Rel. Karena kamu sangat mencintai dia. Jadi wajar kan? Kalau sekarang Mami bersumpah buat dia. Mami, aku Mas, tadi pagi orangnya pergi tuh sama perempuan bawa tas gede lagi. Makasih, Bu ya. Saya sendiri malah nggak tahu kalau Kayla kabur. Dia nggak kesini kok. Emangnya nggak nelfon kamu atau apa gitu? Enggak. Kenapa ya? Orang secantik dan sebaik Moza justru selalu gagal dalam percintaan. Seandainya istriku kayak Moza, sabar, dewasa, baik dan penuh perhatian. Atas nama cinta. Tapi gimana, Farel? Sabar, Mi. Kita udah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Kita juga udah lapor sama polisi. Kita sudah bikin pengumuman di koran. Kita udah minta tolong dari berbagai pihak. Mami sabar aja. Nggak bisa, Pi. Mana Kayla? Mana anakku, Kayla? Mana anakku? Mana? Sabar.
Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Kamu harus tanggung jawab, Fit. Mi, tenang ya, Mi. Mami jangan stres, Mi. Kita semua sayang sama Kayla, Mi. Fitri juga sayang sama Kayla. Apa kamu bilang, Ren? Sayang? Dia sayang sama adik iparnya. Dia selalu menjalankan memojokkan adik iparnya. Udah. Udah kita semua stres, kita semua capek. Udah nggak usah debat lagi. Pokoknya nggak ada ngerayain acara ulang tahun. Kamu harus sikon dong, Nak. Sikon itu siapa sih, Om? Siapa? Ah, ada lagi nih si Tuyul. Sikon itu bukan nama orang. Sikon itu artinya situasi dan kondisi. Gak mau tahu. Pokoknya harus ngadain pesta ulang tahun di restoran ayam. Juga mau ngundang semua teman-teman juga yang di kelas. Lain kali kayak teman-teman juga, Kak. Nah, Om Aldo itu sedang mempunyai masalah besar. Masa kamu pengen enak-enakan sih senang-senang ngerayain ulang tahun? Kan nggak pantas. Tante Kayla belum ketemu ya, Om? Tante Kayla sama Om Aldo mau cerai ya, Om? Emang kamu tahu arti kata cerai? Ya tahu lah, Om. Kayak papa dan mamanya Nadine kan? Iya kan? Iya, sama kayak papa sama mamanya juga. Nah, dengar ya. Orang tua kalian memang tidak lengkap. Tapi itu bukan alasan kalian menjadi sedih. Kalian kan di sini mendapatkan kasih sayang berlebih, iya kan? Ingat dong, Nak. Nasib kalian tuh jauh lebih beruntung daripada anak-anak di jalanan luar sana. Pak, kasihan Devin saya, Pak. Nanti dia jadi kayak juga sama Nadine. Tapi nanti Devin saya ikut Om Aldo apa Tante Kayla ya? Papa juga belum tahu, Nak. Pak, mungkin kalau Devin saya diajak ke pesta ulang tahun juga, pasti dia seneng, Pak. Paul, pinter banget nyambung-nyambungin. Nggak ada. Pokoknya nggak ada acara ulang tahun. Titik. Pokoknya iya, titik, gak pakai koma. Titik nggak pakai koma. Ah, kamu ini, Nak. Nak, belajar hidup sederhana dong. Cari uang tuh nggak gampang. Dulu pas gak punya duit, gak ngadain pesta ulang tahun. Sekarang pas uangnya banyak banget, gak ngadain pesta ulang tahun juga. Ih, sebel nih. Gini aja deh. Nanti kalau waktunya udah enak, situasinya udah tenang, kita rayain ulang tahun kamu, ya. Tapi nggak sekarang. Hah? Diundur ya, Pak? Diundur sampai kapan? Sampai nanti tahun depan ulang tahun kamu lagi ketemunya. Hah? Udah sana pergi sekolah. Wah, males nih. Ada orang ulang tahun bukan dirayain, mau dimarahin. Sebel. Rel, apa yang harus aku perbuat untuk menebus kesalahan aku ini? Maafin sikap mamiku tadi ya, Fit. Mami cuma cari sasaran aja, Fit. Siapa aja bisa disalahin tadi, Fit. Rel, aku takut. Waktu Mami nyumpain aku. Maafin Mami ya, Fit. Aku juga kaget, aku juga gak suka Mami ngomong kayak tadi. Tapi gimana, Fit? Semua orang gak bisa berpikir jernih dalam kondisi kayak gini. Aku rela diomelin Mami. Disalahin Mami, dipojokin Mami, aku rela. Tapi aku gak rela disumpahin kayak tadi. Aku takut, Rel. Mudah-mudahan besok Mami bisa lebih tenang. Dan dia bisa cabut ucapannya tadi ya, Fit. Aku yakin, Fit, tadi cuman karena emosi Mami ngomong kayak gitu. Udah ada kabar soal Kayla? Aku udah pasrah, Mus. Terserah dia maunya apa. Cuma kalau aku ngeliat Vinsa,
batin aku kayaknya teriris, Mas. Ibunya nggak tahu di mana. Anakku masih sekecil itu. Kok bisa ya? Kayla nggak inget sama Finza. Itulah istri aku, Mas. Hobinya kabur. Ada masalah dikit kabur. Yaudah kalau gitu kamu sarapan dulu ya. Nih aku bawain. Makan dong, Al. Setiap kali aku dengar tangisan Vinsa, kayaknya semua makanan terasa nyangkut di tenggorokan aku, Mas. Tapi kamu harus tetap sehat. Kamu kan harus tetap jagain Vinza, Al. Iya, ntar aku makan ya. Atau mau makannya sambil minum kopi? Aku bikinin ya. Kamu bisa minum kopi pakai krim kan? Nggak usah, aku bisa bikin sendiri kok. Ya ampun Al, kamu kayak sama siapa aja. Emangnya kita sahabatan udah berapa lama sih sampai kamu sungkan kayak gitu? Bentar ya aku bikinin. Kenapa ya? Orang secantik dan sebaik Moza justru selalu gagal dalam percintaan. Seandainya istriku kayak Moza, sabar, dewasa, baik dan penuh perhatian. Aku juga baru sadar kalau usaha kamu buat ngedeketin aku itu sebagai bukti kalau kamu benar-benar cinta sama aku. Dan cinta kamu ke aku tuh cukup besar. Apa ini yang dinamakan saling membutuhkan? Atas nama cinta. Pagi, Al. Siapa yang bawa kue? Moza, ambil aja, Vin. Nggak usah. Aku tadi baru sarapan, jadi masih kenyang. Makasih ya, Mos. Loh, Vino nggak dibikinin juga? Nggak perlu. Kalian kenapa lagi sih? Al, apa pantas seorang cowok nurunin temen ceweknya di tengah jalan dan ngebiarin temen ceweknya itu pulang sendiri ke kantor? Apa namanya kalau bukan cowok nggak punya perasaan? Tapi kalau ceweknya yang maksa, apa sebaiknya nggak diturutin, Al? Daripada dia loncat dari mobil yang lagi jalan, kan lebih berbahaya. Aduh, sorry ya. Aku lagi pusing sama masalah aku sendiri. Aku lagi nggak bisa mikir. Aku keluar aja ya. Mi, Mami, aku mohon maafin aku. Aku mohon, Mi. Kalau emang menurut Mami, Kayla kabur dari sini gara-gara aku minta maaf. Dan aku juga mohon cabut kata-kata Mami. Jangan sumpahin anak aku, Mi, aku mohon. Apa Mami tega? Mami tega sumpahin cucu Mami sendiri. Kamu harus merasakan apa yang saya rasakan. Kamu akan merasakan kehilangan anak, Fit. Biar kamu tahu itu. Mai, kamu kemarin kenapa nggak masuk? Padahal kan aku pengen ngomongin soal yang kemarin kita bicarakan. Sorry mas, aku belum bisa ngambil keputusan soal resign itu. Berarti dugaanku benar ya? Dugaan yang mana sih? Kalau kamu tuh berat tinggalin kantor, karena kamu nggak bisa pisah sama bos kamu. Dugaan kami itu sama sekali nggak benar, Mas Bram. Tolong kamu kasih aku alasan supaya aku percaya sama kamu. Ya kalau misalnya aku beneran suka sama dia, aku nggak akan mempertahankan kamu mati-matian, Mas. Mungkin malah aku yang minta cerai duluan sama kamu.
Tapi sekarang apa buktinya? Kamu kan yang menggugat aku duluan, Mas. Mai, tunggu Mai. Apalagi sih, Mas? Kamu tolong dong ngertiin aku, Mas. Aku tuh lagi ada masalah besar di rumah. Kayla kabur, Mas. Apa? Dia lagi ada masalah sama Aldo. Dan mungkin mereka juga mau cerai, sama kayak kita. Mos, kamu harus dengerin aku dulu, Mos. Aku udah capek kayak gini, Mos. Sampai harus berapa kali sih kita harus berantem terus? Kamu tahu, setiap kali aku berantem sama kamu, itu sama aja kayak aku nyakitin perasaan aku sendiri. Aku nggak bisa ngerubah perasaan aku sama kamu. Dan jangan kamu tanya berapa kali aku berusaha untuk tidak seperti itu. Aku bukan cuma mencintai kamu, Mos. Tapi aku membutuhkan kamu. Oke. Udah berkali-kali aku kayak gini. Dan emang gak bisa merubah apa-apa kan? Mungkin aku cuma bermimpi untuk dapetin cinta kamu. Aku permisi. Vin, aku juga gak ngerti sama perasaanku sendiri. Aku juga capek sama permusuhan kita. Kadang berantem, terus baikan, berantem lagi, baikan lagi. Aku juga capek, Vin. Jadi? Kalau aku belum bisa nerima kamu, itu karena perasaanku belum yakin. Tapi mulai hari ini, detik ini, aku baru sadar, Vin. Kalau permusuhan kita ini cuma bikin aku sedih dan ngerasa kehilangan kamu. Aku juga baru sadar kalau usaha kamu buat ngedeketin aku itu sebagai bukti kalau kamu benar-benar cinta sama aku. Dan cinta kamu ke aku tuh cukup besar. Apa ini yang dinamakan saling membutuhkan? Mulai sekarang kita jalanin aja apa adanya ya. Dan mulai sekarang nggak ada berantem-beranteman. I love you, Mas. Ya ampun, kita tuh nggak ada romantis-romantisnya ya. Loh, emangnya kenapa? Masa kita jadi di depan toilet? Aku gak mau nasibku sama seperti Kayla. Mencintai suami sepenuh hati, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Sementara di luar sana ada pria yang justru bisa memberi cinta yang diinginkan. Mungkin benar kata Oma. Aku harus menuruti takdir yang membawaku ke cinta Emil. Mbak Fitri, mau bikin menu apa buat makan siang nanti? Hah? Gak tahu Bi, nanti aja ya. Saya lagi nggak bisa mikir. Banyak bahan makanan yang sudah pada habis. Saya belanja ke supermarket ya sama Pak Min. Aduh Bi, nanti aja ya. Nanti saya bikinin catatannya ya. Gimana Mbak? Catatannya udah? Saya belanja sekarang ya? Belum Bi, tunggu bentar ya.
Jadi Bram itu suami Maya? Gila. Hebat sekali mereka berdua bisa merahasiakan itu di depan saya. Kasihan juga Maya. Dia pasti lagi stres banget mikirin adiknya. Kenapa masalah beruntun menimpa keluarganya ya? Terus terang aku masih cinta sama dia. Mestinya aku bisa mengurangi bebannya dengan mencabut gugatan cerai itu. Kayaknya konyol kalau terus bertahan sama Mas Bram. Apalagi harus terus menghamba seperti itu. Aku gak mau nasibku sama seperti Kayla. Mencintai suami sepenuh hati, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Sementara di luar sana ada pria yang justru bisa memberi cinta yang diinginkan. Mungkin benar kata Oma. Aku harus menuruti takdir yang membawaku ke cinta Emil. Ya, udah saatnya aku menurunkan egoku dan kembali ke Maya. Demi Alif juga. Mas, setelah aku pikir-pikir, daripada setiap kali kita ketemu kita berantem terus dan gak pernah ada jalan keluarnya, lebih baik aku kabulkan keinginan kamu, Mas. Kalau kamu mau menceraikan aku, silakan. Aku setuju. Daryl, aku nggak mau lagi ngambil alih urusan rumah tangga di sini. Dan aku juga nggak mau lagi berurusan atau ikut campur dengan masalah-masalah yang menimpa keluarga kamu. Gini aja, Del. Karena Mami sama Fitri, kalau disatuin ribut terus, dipisahin nggak mau, lebih baik kita berdua aja yang pergi.